berkata, inilah akibat marah nak. Bisa jadi apa yang kita lakukan inilah yang menjadikan tidak bisa hilang dalam pikiran seseorang ketika kita sudah marah. Masya Allah. Tulisan itu memang sudah lama, tapi saya baru membacanya beberapa waktu yang lalu. Ternyata Masya Allah. Terkadang kemarahan itu persis sebagaimana kita menancapkan paku di papan. Lega. Tapi setelah kita cabut, paku itu meninggalkan lubang yang tidak bisa kembali kepada posisi awal. Makanya orang sebelum marah itu pastikan bahwasanya apakah marahnya karena nafsu ataukah marahnya karena Allah. Kalau marahnya karena Allah, karena agama Allah, maka itu kewajiban. Tapi marahnya kalau nafsu, maka itu bukan sifat orang yang hayyin. Hari ini orang begitu gampang untuk marah. Lalu kemudian akhirnya berakibat kalau sudah emosional, dia mudah memaki, dia mudah melaknat. Sampai kita dapati bahasa harian kita hari ini tidak menggambarkan seorang muslim. Kata-kata binatang, sumpah serapah begitu cepat untuk keluar. Bahkan dalam bercanda pun kita kadang-kadang pun masih melaknat. Orang yang hayyin adalah orang yang mereka tidak melaknat. Orang yang hayyin adalah orang yang tidak mudah memaki. Kalaupun ada orang yang memaki dia, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalaupun ada orang yang menghujat dan mencelanya, maka dia mengatakan qalu salama, selamat bagi kalian. Sudah. Contohlah kepada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf tidak sama sekali dendam kepada saudara-saudaranya yang berjumlah 11 ketika pernah membuang dia ke sumur tua sampai dia tersiak-siak menjadi budak dan dipenjara. La tasribal yaum. Tidak ada balas dendam antara saya dengan kalian hari ini. Dan itu menjadikan kita memahami, jangan mudah melaknat, jangan mudah untuk memaki. Ya. Kemudian yang menjadi sifat terakhir dari sifat hayyin, yaitu adalah penuh pertimbangan. Apapun sebelum dia mengambil keputusan, setidaknya dua yang dia lakukan. Satu, istikharah kepada Allah. Yang kedua, bertanya kepada orang yang faham tentang masalah yang dia hadapi. Makanya kalau ada orang yang memiliki sifat ini, diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Tenang pembawaannya, tidak emosional, tidak mudah untuk memaki dan tidak mudah untuk melaknat, dan tentunya dia penuh pertimbangan. Kemudian yang lain, yang berikutnya kata Rasulullah kan, ala kulli hayyinin layyinin. Layyin itu apa? Layyin itu lembut kata-katanya. Nah, dia lembut kata-katanya. Jadi kalau dia berkata, dia pilih kata-kata yang baik. Ingat, kata-kata yang baik itu bagian dari sedekah. Sedekah itu tidak selalu dengan harta. Kalau infak, nah itu identik dengan harta. Kalau sedekah, pada dasarnya itu adalah, sedekah itu adalah tidak selalu dengan harta. Dan salah satu makna sedekah itu apa? Kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu kalimat layyin. Allah itu adalah zat yang maha rahman ketika setiap ayatnya itu penuh dengan kelembutan dalam firman-firmannya. Ketika Allah memanggil para pendosa apa? Apakah Allah mengatakan, hai para pendosa? Enggak, Allah memanggilnya dengan kata-kata yang lembut. Hai orang yang melampaui batas. Lembut. Ya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, al-kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat yang baik itu sedekah. Jadi ketika kita mengucapkan kata kepada saudara kita, akhil karim, saudaraku yang baik, yang semoga Allah berkahi, itu kata yang apabila kita niatkan untuk memilih kata yang terbaik untuk saudara kita, maka itu adalah sedekah. Maka layyin itu dari kata lunak. Dan layyin itu merupakan sifat orang yang dirahmati oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, kamu tidak bisa berlaku lembut. Dan lembut itu kata-katanya. Kata-katanya empuk. Dia tidak memilih kata-kata untuk menyudutkan orang lain. Dia tidak memilih kata-kata untuk menjatuhkan orang lain. Dia tidak memilih kata-kata yang mendiskreditkan orang lain. Setiap dia berkata dalam bentuk lisan atau bentuk tulisan, diambil kata-kata yang sifatnya tidak menyudutkan orang lain. Itu namanya layyin. Dan ingat loh, setiap kita berkata yang baik, mendoakan saudara kita dengan kata-kata yang baik, itu pada dasarnya akan kembali kepada diri kita. Layyin itu lembut kata-katanya. Rasulullah tadi ketika mendapati seorang sahabat
teriak-teriak di dalam sholat, gara-garanya dia mengatakan yarhamukallah, tapi ketika dilarang para sahabat yang lainnya, tapi justru tambah dia berkata-kata, Rasulullah lembut kata-katanya. Rasulullah mengatakan, la yasluhu fihal illal la yasluhu fihi kalam. Sesungguhnya sholat itu tidak diperbolehkan omongan manusia. Sesungguhnya sholat itu tasbih. Sesungguhnya sholat itu takbir dan qiraatul Quran. Lembut kata-katanya. Sampai sahabat itu berkata, aku tidak pernah menjumpai guru sebelum dan sesudah Nabi, orang yang paling baik di dalam mengajar kecuali adalah Rasulullah. Lembut kata-katanya. Lalu kemudian lunak ketika bersikap. Lain itu lunak. Fleksibel gitu. Dia kapan menempatkan marah, kapan menempatkan sesuatu, dia lunak, dia tidak kaku. Selalu mencoba untuk memberikan undur, memberikan alasan kepada saudaranya. Tidak langsung kecewa kepada satu perkara, dua perkara, langsung membuat dia menjauh. Dia lunak. Dia lunak ketika bersikap. Walaupun lunak ketika bersikap, tidak setiap orang nanti cocok. Walaupun dia tahu bahwasanya sikapnya ketika lunak itu mungkin tidak semua orang itu cocok. Karena dia tahu sikap kelunakan itu menghiasi segala sesuatu dalam perbuatan. Lunak dia. Tenang pembawaannya, ditambah dengan sikapnya itu lunak, tidak kaku ketika menyikapi satu masalah, tapi dia memberikan kelunakan dalam apa yang dia pilih dalam setiap masalah-masalah tersebut. Akhirnya apa? Lunak. Menghormati orang lain. Dipandang orang lain lebih baik daripada dirinya. Lalu bisa jadi ketika dia melihat sesuatu yang sifatnya seakan-akan orang itu lebih buruk dari dirinya, dia cepat-cepat berkata sama dirinya, mungkin dia punya kebaikan yang tidak Allah lihatkan kepada saya, yang menjadikan dia lebih baik daripada saya. Itu bentuk tawadhu. Karena lain itu ada makna tawadhunya. Melihat orang lain itu selalu lebih baik daripada dirinya. Lalu tentunya adalah simpati dan penuh empati. Sifatnya itu simpatik. Sehingga kemudian akhirnya itulah yang menjadikan orang memiliki sifat lain. Kemudian yang berikutnya, qarib. Kata Rasulullah, yang terhalang dan terharamkan dari api neraka, murah senyum. Senyum itu bahasa universal hati dan kalbu. Makanya Rasulullah itu hari terakhir ketika meninggal dunia, beliau tersenyum. Kita kalau melihat orang senyum itu tenang. Saya ketika menjumpai bapak dalam sakitnya, senyum aja itu sudah Masya Allah gitu. Lebih bernilai dari ratusan juta sekalipun. Senyum itu membawa kebaikan.